Jawaban singkat dulu di awal, Anda setuju dengan nyamuk Wolbachia atau tidak? Sudah ada beberapa kota setelah Jogja, sudah disebar nyamuk Wolbachia tersebut. Tapi ketika nyamuk Aedes ini ceritanya mau dimusnahkan, dan kemudian diganti dengan nyamuk Wolbachia itu, apa yang terjadi? Apakah si virus denggi lalu ikut musnah? Enggak. Sehingga yang nyamuk betina itu menjadi maskulinisasi. Sehingga dia yang dasarnya basically-nya ada telur, jadi telurnya tuh nggak bisa berkembang. Terus yang nyamuk jantan, itu menjadi terfeminisasi. Jadi LGBT jadi begitu. Kita dia jadi nggak mau. Mereka jadi gay. Iya. Lalu kita juga jadi ikutan jadi berubah-ubah itu gitu. Nah, itu pertanyaan itu harus diteliti lagi. Gitu. Jangan karena DBD-nya menurun, LGBT-nya naik. Ya, sekali lagi dok, ada udang di balik bakwan yang dokter ketahui. Apa sih keuntungan mereka? Gini. Tanya Dokter Richard. Oke, luar biasa Dokter Tifa ada di sini ya. Jadi Dokter Tifa ini adalah dokter epidemiologis. Clinical epidemiologist. Oke, dan juga PhD ya. Ya, kandidat. Kandidat? Maksudnya kandidat itu apa? Kandidat itu bakal mau jadi dokter. Oh, belum selesai? Belum, ini masih nunggu ujian-ujian. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang nyamuk Wolbachia. Yang ngomongin semua orang, mau dilepas katanya, dan banyak protes. Banyak demo juga. Kalau saya nggak tahu apa itu Wolbachia. Taunya Aedes aegypti tahu. Nyamuk Anopheles tahu. Wolbachia saya nggak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Bener Jangan sampai sayang. Jangan sampai sayang. Kenal aja bagus, dapat ilmunya bagus, pengetahuannya bagus, tapi jangan sampai sayang. Oke, dan masa sama nyamuk sayang? Nah itu ya, ada benarnya juga ya. Kita sayang-sayang. Dan Dokter Tifa ini direkomendasi oleh tim saya, katanya sangat mengerti soal nyamuk-nyamuk ya. Iya, nyamuk-nyamuk adalah bahan penelitian saya selama puluhan tahun. Oke. Nyamuk segala macam nyamuk. Jawaban singkat dulu di awal, Anda setuju dengan nyamuk Wolbachia atau tidak? Bukan, nggak bisa dijawab dengan ya dan tidak. Jadi perlu penjelasan yang cukup komprehensif untuk kemudian akhirnya nanti kita akan memutuskan untuk pro atau kontra dengan proyek penelitian ini. Anda termasuk yang pro atau kontra? Saat ini saya kontra. Kontra? Ya, walaupun saya tahu alasan-alasan di balik proyek penelitian ini. Tapi masyarakat tuh mesti tahu ya bahwa sekarang ini yang namanya Wolbachia ini adalah proyek penelitian, bukan implementasi. Ini adalah proyek penelitian skala besar. Oh, studi? Iya, studi. Proyek penelitian studi epidemiologi skala besar yang melibatkan 13 negara dan sudah dilakukan selama 15 tahun. Di 13 negara. Termasuk Indonesia. Indonesia ikut udah 12 tahun. Sudah ikut? Sudah. Jadi nyamuk itu sudah disebarkan di beberapa tempat di Indonesia, ya, dan site utamanya itu selama 12 tahun itu di Jogja. Di beberapa kecamatan di Jogja. Tapi kita nggak tahu baru sekarang meledaknya. Nah itu kan jadi sebenarnya kan ada statement dari pihak peneliti yang mengatakan kita 12 tahun melakukan proyek penelitian ini biasa-biasa saja loh. Justru makanya kita heran kenapa penelitian yang syarat dengan hal-hal yang harus dicermati kita nggak tahu selama 12 tahun ini. Baru kita tahu baru-baru ini ketika ada penolakan dari Pemda Bali, ya kan? Masyarakat Bali, pemuka agama di Bali, tokoh-tokoh masyarakat di Bali itu menolak. Baru heboh. Baru heboh kan se-Indonesia. Padahal ternyata sudah ada beberapa kota setelah Jogja sudah disebar nyamuk Wolbachia tersebut. Sudah disebar. Di Bontang sudah, di Semarang sudah, di Bandung sudah. Kita nggak tahu gitu loh. Nanti saya akan tanya tentang etika penelitiannya. Tapi sebelum saya ke sana, saya pengen tanya dulu, tak kenal maka tak sayang, siapa sih nyamuk Wolbachia itu? Bukan siapa sih Dokter Tifa ya? Siapa nyamuk Wolbachia ini siapa? Ya, nyamuk berwolbachia tepatnya ya. Nyamuk berwolbachia. Sebelum kita lanjut, saya pengen kenalkan dulu satu produk dan ini nggak pakai nyamuk ya. Ini dari bahan alami, ini jamu. Ya ini jamu, tapi sudah BPOM. Ini adalah Gatot Kaca. Gatot Kaca itu adalah minuman penambah stamina laki-laki. Buat laki-laki jadi lebih strong, gas. Dan minum ini 2 jam kemudian tuh jadi lebih
Kuat banget dan bisa berkali-kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Dan efeknya itu bisa 2-3 hari. Ya, enaknya lagi kalau minum ini tuh nggak pakai deg-degan. Biasanya kalau yang lain ya, pil biru, pil-pil yang lain tuh pakai deg-degan. Tapi kalau yang ini tuh nggak pakai deg-degan. Nggak mandul kayak jamu Wolbachia ya. Jadi nggak letoy. Jadi bagi kalian semua pakai ini, dan bagi kalian semua yang pengen gabung jadi mitranya Gatot Kaca, ini gampang banget. Kalian silakan daftarkan nomor di bawah ini, karena jadi mitra Gatot Kaca ini enak banget jualannya ya. Dari bahan alami, sudah BPOM, jamu pula, dan kalian bisa dapat keuntungan minimal 20 juta rupiah per bulan karena gampang banget dijualnya dan harganya itu stabil banget ya. Buruan kalian order dan jadi mitranya Gatot Kaca sekarang juga. Kita lanjut lagi nih, Dok. Wolbachia. Apa Karena artinya? Wolbachia itu sendiri, Wolbachia pipientis itu adalah bakteri. Oh. Adalah satu jenis bakteri endosimbion. Dia sebenarnya dia itu nggak spesifik ada di nyamuk Aedes. Oke. Dia adalah bakteri endosimbion, artinya dia bakteri yang bersama-sama hidupnya bersama beberapa serangga, termasuk si nyamuk Aedes. Jadi dia sekali lagi dia tuh nggak spesifik ada di nyamuk Aedes. Oke. Dia ada di nyamuk Culex, dia ada di lalat, dia ada bahkan di serangga yang lebih besar kayak capung dan sebagainya. Itu ada 50% dari jumlah serangga yang ada di seluruh dunia itu mengandung Organiknya ada? si bakteri Wolbachia ini. Oke. Nah, terus sekarang spesifik ke nyamuk Aedes loh. Kenapa sekarang ada proyek penelitian yang mengubah nyamuk Aedes ini menjadi nyamuk Wolbachia. Oh, yang dipakai nyamuknya nyamuk Aedes? Nyamuk Aedes. Di Indonesia ya. Oke. Kalau di luar negeri yang dipakai bukan nyamuk Aedes. Jadi tergantung sama peneliti itu, tergantung sama mereka. Tergantung kebutuhan juga. Sebenarnya sih nggak butuh ya, karena kalau kita bicara penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti kan dengue nih virusnya. DBD. Ya, Ya, oke. virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah selama puluhan tahun, kurang lebih dari bulan Oktober 1968, tuh kira-kira 50 tahun lebih, pertama kali ditemukan kasus penyakit demam berdarah di Indonesia, sampai dengan hari ini, apakah masih menjadi masalah besar bagi Indonesia? Enggak jawabannya. Sudah sangat terkontrol, case fatality rate-nya sudah sangat rendah, hampir boleh dibilang kita yang orang Jakarta itu, ada beberapa tempat yang endemis ya, kayak di Kecamatan Tebet, ada di Kecamatan Cempaka Putih dan sebagainya, itu kasusnya aja cuma pada saat yang seharusnya musim demam berdarah cuma ada 2 kasus. Kayak gitu. Jadi kita tuh melihat Itu fakta. Oh, fakta. Karena- Berbasis karena gini, evidence. Kalau saya kan nggak pakai fakta ya. Kalau saya kan pakai perasaan ya. Ya. Kalau saya lulusnya tahun 2009. Oke. Dan pada saat saya koas 2009, pada waktu itu yang saya rasakan demam berdarah itu masih masalah di Indonesia. Dari 2009 sampai sekarang udah berapa Ya lama? makanya saya tanya kan, di 2009 yang saya rasakan sebagai dokter itu masih jadi masalah dan banyak DBD itu meninggal. Kalau sekarang sudah banyak berubah Sebetulnya 2009 itu juga sudah sangat tertangani sebenarnya dong. dibanding Jadi dulu-dulu. kayak kita tuh kalau nggak berbasis data, kita tuh kayak sugesti aja. Oke. Karena kita tahu ya, zaman dulu, waktu saya apalagi dok, waktu saya koas ya, di tahun 1990, hampir 2000 tuh, wah luar biasa. Apalagi DBD. saya sekolah fakultas kedokterannya di Jogja, yang merupakan memang daerah endemis untuk demam berdarah ya. Wah itu serem banget. Tapi kita harus punya satu angka yang bisa kita pakai sebagai patokan dan bukan hanya sekedar sugesti atau stigma, yaitu namanya case fatality rate. Oke. Itu angka yang menunjukkan fatalitas dari satu kasus kan. Oke. Nah, di tahun 1968 pada saat pertama kali ditemukan, itu demam berdarah itu CFR-nya atau case fatality rate-nya emang 42%. Boleh dibilang Tinggi ya. 100 orang yang terinfeksi, 42 orangnya meninggal. Sepuluhan tahun yang lalu, 50 tahun lebih. Nah, sekarang case fatality rate-nya CFR-nya cuma 0,6%. Oh, 0,6%. 0,6%. Bahkan lebih tinggi CFR dari influenza yang 3%. Oh, influenza 3%. Iya, Haemophilus influenza itu 3% CFR-nya. Influenza bisa meninggal ya? Oh iya, terutama di negara-negara dingin. Oke. Kalau di negara dingin, itu masalah banget kan buat mereka. Mereka takut banget kan dengan influenza. Dan case fatality rate DBD sekarang 0,6%. 0,6%. Artinya dari 1000 orang yang kena, 6-nya meninggal. Ya, seperti itu. 100 deh ya. Cuma kurang dari 1 orang yang meninggal kan Oke. gitu. Dan itu
udah boleh dibilang itu sudah sangat tertangani Bagus dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Sekian banyak presiden, sekian banyak menteri kesehatan itu dengan segala macam program-program. Ada yang 3M apa Iya, gitu ya. PSN, pemberantasan sarang nyamuk, menggunakan kelambu. Berarti berhasil ya? Oh, berhasil banget. Berhasil banget. Dulu juga ada zamannya Vektor. Kasih itu tuh apa namanya? Kasih apa? Semacam ikan dan segala macam buat makan jentik-jentik nyamuk dan sebagainya. Itu sangat berhasil banget. Sehingga membuat CFR, suatu penyakit yang dulunya sangat mematikan, itu menjadi hanya 0,6% aja. Oke. Dan itu impossible ya, kalau misalnya ada statement juga di mana tuh di salah satu webinar. Kita tuh mau 0%, ya nggak mungkin, impossible. Nggak mungkin, karena dan bahkan ketika suatu ekosistem itu diganggu, itu yang ada nanti jadi spillover. Spillover itu yang ngeri banget tuh. Apa itu maksudnya spillover? Spillover itu ganti inang. Nah, jadi dia kan yang selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun virus dengue ini inangnya kan nyamuk Aedes, ya kan? Tapi ketika nyamuk Aedes ini ceritanya mau dimusnahkan dan kemudian diganti dengan nyamuk Wolbachia itu, nyamuk Wolbachia itu, apa yang terjadi? Apakah si virus dengue lalu ikut musnah? Lalu ikut mati? Enggak. Alam itu punya mekanisme yang namanya spillover. Si virus dengue mau dong bertahan di muka bumi ini karena dia itu udah miliaran tahun hidup di dunia ini lebih daripada manusia, lebih lama dari manusia. Dia punya kemampuan bertahan yang luar biasa selama miliaran tahun. Jadi ketika si inang dia, tempat dia hidup itu kemudian mau dimusnahkan, dia pasti akan memiliki sifat alamiah untuk berpindah ke inang yang lain gitu loh. Jadi alami ya, Alam. punya sifat alami untuk bermutasi. Kalau bahasa mudahnya mungkin mutasi ya. Akhirnya dia akan Berubah. mutasi, untuk menyesuaikan. Misalnya gini, dia nyamuk Aedes aegypti. Ingat ya, nyamuk Aedes bukan cuma aegypti. Ada nyamuk Aedes albopictus yang menyebabkan cikungunya, Zika dan sebagainya. Bahkan lebih bahaya tuh Zika kan. Karena CFR-nya 30% yang ada di Afrika. Untung Indonesia nggak ada Zika. Karena ya Zika tuh hanya ada di Afrika sama di Amerika Selatan aja. CFR-nya tahu nggak Zika? 30%. Bayangin kalau misalnya si nyamuk Aedes aegypti itu ditekan populasinya sampai mereka bilang tuh mau dimusnahkan, di-replace kata mereka. Kalau kemudian tiba-tiba nyamuk Aedes-nya yang albopictus jadi naik, kan dia bisa pindah. Karena merubah keseimbangan rantai makanan. Betul, ekosistemnya berubah. Ekosistemnya berubah dong. Kita jeda dulu sebentar ya. Nah, bagi kalian semua yang pengen perawatan secara alami, kalian silakan pakai Gatot Kaca lagi, bukan Gatot Kaca. Gada Skin dari Klinik Kecantikan Athena. Jadi ini adalah skincare saya yang sudah tersebar di semua Indonesia. Ada di Aceh, Medan, Jambi, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jabotabek banyak banget ya. Ada di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, Serpong. Ada juga di Bandung, Surabaya, Semarang. Aduh, ada banyak banget deh. Ada di Balikpapan dan ada di Manado juga. Jadi bagi kalian semua yang pengen perawatan secara alami, yang nggak pakai abal-abal, nggak pakai ketergantungan, kalian boleh banget pakai Gada Skin dari Klinik Kecantikan Athena. Cara pesennya bisa chat ke nomor di bawah ini, atau kalian juga bisa konsultasi langsung dengan saya ya. Mereka bisa ketemu dengan saya langsung, Dok. Kita lanjut lagi, Dok. Gitu. Kita balik ke pertanyaan dasar tadi, nyamuk berwolbachia. Berarti itu diinjek bakteri? Diinjek bakteri, dan bukan cuma bakteri yang whole bakteri ya, tapi materi genetiknya. Jadi selama sekitar mungkin kan yang namanya rekayasa genetika, Dok, itu kan udah berjalan mulai tahun 2000. Kayak dokter belum masuk fakultas kedokteran tuh. Yang namanya genetic engineering itu udah sangat lazim. Dan yang menjadi menjadi sasaran utama target untuk dilakukan genetic engineering itu kan pasti organisme-organisme patogen kan. Karena memang niatnya, tujuannya adalah bagaimana makhluk atau organisme patogen itu akan tidak menjadi patogen lagi kepada manusia kan gitu. Termasuk salah satunya adalah si Wolbachia itu. Jadi saya ceritain dulu nih. Pertama kali Wolbachia itu ditemukan tahun 1924. 100 tahun yang lalu. Sudah lama ya? Sama seorang peneliti yang namanya Albert Wolbach. Makanya, pakai nama dia. Makanya namanya si bakteri ini disebut Wolbachia pipiantis gitu kan. Nah, dia menemukan bahwa ternyata bakteri ini bersifat endosimbion. Endosimbion itu artinya dia itu bermutualisme gitu loh, bersimbiosis mutualisme dengan inang dia, saling membantu untuk tetap ada di muka bumi ini kan gitu. Terus yang saya sangat menarik dari si bakteri Wolbachia itu,
dia itu ternyata memegang peranan dalam mengendalikan populasi si nyamuk itu sendiri atau serangga itu sendiri. Dia sama Tuhan Yang Maha Kuasa itu somehow ya, itu ada di 50% serangga termasuk nyamuk. Dia tuh ada, begitu kan? Nah, Naturalia sudah ada. iya, dan apa fungsinya sih? Dia itu ternyata kontrasepsi alami. Oh. Kontrasepsi alami. Jadi dia dengan segala mekanisme yang selama 100 tahun itu diamatin, ternyata ketika ada serangga atau nyamuk itu terinfeksi ya, ini kata kunci ya, terinfeksi oleh bakteri Wolbachia itu, maka kemudian dia mengalami perubahan dari sisi metabolisme dan hormon reproduksinya. Sehingga yang nyamuk betina itu terjadi maskulinisasi. Oh. Sehingga dia yang dasarnya basically-nya ada telur, jadi telurnya tuh nggak bisa berkembang. Oke, jadi Gitu. mandul. Mandul, tapi terjadi maskulinisasi ya. Oke, Kemudian tomboy ya. terus yang nyamuk jantan itu menjadi terfeminisasi. Jadi LGBT Jadi begitu. Gitu, dia jadi nggak mau. Mereka jadi gay. Iya, nyamuk jadi Nggak jadi gay ya. Kalau gay cowok dengan cowok ya. dia nggak mau tertarik sama nyamuk betina lagi. Oke. Terjadi feminisasi, terjadi pelemahan sperma. Oh. Sehingga dia tidak mampu untuk membuahi nyamuk betina. Sehingga nggak punya keturunan. Satu lagi, si nyamuk itu mengalami partenogenesis. Coba dok, partenogenesis itu adalah nyamuk betina itu mampu membuahi sel telurnya tanpa harus ada sperma. 3 itu. Jadi artinya ini nggak pernah disampaikan sama semua orang nih soal partenogenesis. Apa itu? Partenogenesis itu kan nyamuk betina punya telur kan, sejak ya kayak semua female kan punya sel telur. Nah, somehow di dalam bagaimana si Wolbachia itu bekerja sama dengan dirinya, itu dia mampu untuk membuat si telur itu bisa dibuahi oleh diri si nyamuk betina itu sendiri. Jadi bisa lahir? Melahir, namanya partenogenesis. Cek, evidence base-nya banyak banget. Oh, jadi yang wanita punya telur bisa lahir sendiri telurnya? Dia ada sebagian dari si nyamuk itu betina itu jadi maskulin, ada sebagian yang dia kemudian jadi bisa membuahi diri si telurnya sendiri tanpa harus ada nyamuk jantan. Oh. Artinya kalau kita mau berusaha untuk membuat si nyamuk itu jadi nggak ada gara-gara Wolbachia itu salah besar. Karena Bisa jadi juga tambah banyak. Iya, karena ada partenogenesis. Itu namanya konsep metabolisme disturbance itu namanya adalah cytoplasmic incompatibility. Okay. Jadi nggak kompatibel lagi, itu yang bikin kemudian jadi kayak ada misalnya si nyamuk jantannya belum jadi gay tapi dia masih bisa membuahi, masih tertarik lah sama nyamuk betina. Tapi karena spermanya lemah, ya udah nggak bisa gitu. Dok, saya pengen tanya kayak gini ya. Ini kan nyamuk yang berwolbachia. Yang disuntikkan adalah diinjeksi di sini adalah nyamuk Aedes aegypti. Yang jadi sasaran. Sorry ya, pertanyaan saya bodoh ya. Kalau nyamuk di dunia ini kan ada banyak, ada di Indonesia ya. Ada Culex, ada Aedes aegypti, ada Anopheles. Itu mereka bisa kawin silang nggak sih? Kalau kawin silang sih sangat-sangat mungkin karena ternyata dokter tahu yang organisme lebih gede, harimau sama singa itu kan beda. Ya, yang satu Leo, genusnya Leo, yang satu Panthera bisa kawin menghasilkan liger. Bisa ya? Secara alami loh. Bisa ya? Bisa. Berarti sebenarnya Wolbachia ini bukan hanya menahan Aedes aegypti tapi juga bisa jadi menahan yang lain juga begitu dilepas. Secara alamiah kan memang terjadi begitu. Secara alamiah itu kan yang ditiru sama peneliti-peneliti sekarang kan dengan genetic engineering-nya kan. Itu alami aja, dia ada di semua nyamuk, ada di semua serangga untuk itu tadi alat kontrasepsi alami itu tadi. Nah, sekarang pemikiran yang outstanding tuh gimana kalau kemudian ternyata kalau dia nggak tertarik lagi sama sesamanya, dia tertarik sama nyamuk yang jenis lain, ya sangat mungkin kan tadi saya udah berikan analogi dengan organisme yang lebih besar loh. Leo sama Panthera bisa kawin loh, jadi ligers. Kan bisa. Dok, kalau ini kita disebar ya, apa sih harapannya? Harapan dari pemerintah dulu deh, maunya apa? Harapan dari peneliti ya. Peneliti itu pemerintah? Gini, jadi kan kalau kita bicara partitnya tuh siapa sih stakeholders-nya? Ya, kita harus disejarahkan dulu. Pertama ada peneliti. Ada peneliti, dia dipropose, diajak untuk ikut penelitian nyamuk ini. Penyandang dananya adalah Bill Gates Foundation. Itu benar ya, memang Bill Gates. Kan Bill and Melinda Gates Foundation itu yang menjadi funder dari penelitian ini, gitu kan. Nah, mereka kemudian mereka bukan peneliti Indonesia, jadi mereka itu kemudian membuat semacam konsorsium penelitian. Mereka sebut sebagai World Mosquito Program, WMP lah gitu ya.
Nah, di dalamnya itu Bill Gates itu sebagai founder, kemudian peneliti-peneliti universitas-universitas ada 11 negara, kemudian ada pabrik-pabrik nyamuk yang juga difunding sama Bill Gates. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu, Bill Gates kan punya pabrik nyamuk di Medellin, di Kolombia. Itu pabrik nyamuknya dia tuh, sama satu lagi di Florida. Nah, itu kan yang dia pun di blognya dia juga sampaikan bahwa nyamuk yang saya pakai untuk cebar itu dari pabrik saya yang di Medellin, Kolombia gitu. Tapi kalau terakhir, kemudian mereka juga rekrut Monash University kan, mereka juga rekrut Australia, dan kemudian di Australia juga mereka menternakkan si nyamuk Wolbachia itu, gitu kan, yang untuk dipakai oleh peneliti di Indonesia. Jadi saya luruskan juga bahwa Indonesia tuh sama sekali tidak memproduksi nyamuk. Jadi nyamuknya dikirim? Nyamuknya diimpor, dikirim. Pakai pesawat ya? Ya pasti pakai apalah, pokoknya tiba di Indonesia dalam kondisi sebagai nyamuk impor kan. Nyamuk impor, bukan nyamuk dari Indonesia loh. Ini nyamuk impor. Nyamuk impor bukan dikembangbiakkan di Indonesia? Iya, dikembangkan di sana, kemudian dibawa ke Indonesia untuk disebarkan. Jadi di Indonesia ini penelitiannya adalah penelitian epidemiologi. Telur sama nyamuk dewasa, mereka bertugas untuk menyebarkan dan kemudian melihat efeknya apa. Bukan mengembangbiakkan si nyamuknya, penelitiannya ke nyamuk, tidak. Tapi lebih ada nyamuknya, ini kalau kita lepas apa yang terjadi, bulan keberapa ini yang terjadi, seperti itu ya? Iya. Bayangin ya, satu nyamuk itu bisa bertelur 100 butir dalam 3 hari. Kalau untuk satu titik aja 200 juta nyamuk, bayangin aja. 200 juta nyamuk? Satu titik loh. Satu titik 200 juta nyamuk. Itu berapa miliar kan nyamuk gitu loh. Jadi itu cerita tujuannya ya. Nah, abis itu si peneliti dapat funding, dapat ini. Nah, kemudian disinilah kemudian pemerintah terlibat. Sebagai apa ya? Sebagai pemberi izin lah. Iya, kan nggak mungkin. Ini kan penelitiannya kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Bukan penelitian saya yang cuma dengan tikus, cuma saya tetes-tetes ya. Rasanya sih saya nggak perlu izin pemerintah. Tapi kan kalau ini kita ngelepas nyamuk 200 juta, ini pasti ada izin pemerintah. Iya, makanya pemerintah kemudian kan menjadi stakeholders-nya kan. Pemerintah terlibat berarti? Terlibat sebagai stakeholder, sebagai pemberi izin. Pemberi izin, pemberi fasilitas, pembeli segala macam lah. Karena si peneliti ini... Dalam hal ini siapa dok? Boleh nggak lebih spesifik? Dinkes kah? Kemenkes kah? Kalau kita lihat ya Kementerian Kesehatan kan tentu saja karena ini skala besar melibatkan nantinya tuh mereka bahkan akan bilang semua daerah tuh nanti akan. Dan kalau kita ngomong 12 tahun berarti sudah dari 3 periode sebelumnya, bukan dari satu menteri kan? Iya. Ya at least ada 3 menteri kan. Iya, at least ada 3 menteri. Kalau itu nggak disingkirkan kan? Kalau bisa disingkirkan bisa jadi lebih banyak. Tapi gini masalahnya kan pada waktu itu kan site-nya masih satu site gitu kan. Mungkin aja rekognisi aja, oh kami ada penelitian nyamuk ya gitu. Tapi kalau sekarang kan udah jelas bukan hanya direkognisi sama pemerintah, bahkan pemerintah pun terlibat kan. Mungkin karena berhasil. Berhasil, iya sekarang ya. Berhasil itu dari kategorinya ada di mana. Kan ada sekian variabel untuk menunjukkan keberhasilan dari suatu penelitian. Mereka melaporkan dalam jurnal bahwa di Jogja, di site pertama itu selama 12 tahun menyebarkan nyamuk berwolbachia ini, maka angka demam berdarah itu turun. Nyamuk Aedes itu turun jadi 77%. Angka perawatan di rumah sakit turun sampai 89%. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu memang karena nyamuk Wolbachia atau karena program yang sudah dilakukan, PSN, 3M, semua kemandirian masyarakat. Masyarakat lama lebih pintar. Iya, kita beli baygon, nggak nyebut nama ya. Kita beli semprot, kita pakai kelambu dan sebagainya. Itu kan bukankah itu adalah sebuah keberhasilan yang berjalan selama puluhan tahun? Jadi jangan dinafikan dong. Jangan kemudian jadi diklaim bahwa itu karena... Ada perbandingan nggak dengan kota lain yang tidak diperlakukan dengan nyamuk berwolbachia? Nyatanya angka evidence base ya, angka Indonesia, angka nasional, CFR dari virus dengue dari penyakit demam berdarah itu hanya 0,6% selama 50 tahun. Merata, bukan hanya di Jogja. Iya, itu kan angka nasional kan, agregat kan secara nasional. Sekarang ini dok, saya nggak tahu di Palembang ya. Kalau di Jakarta kita udah jarang banget. Saya tinggal di daerah yang endemis banget puluhan tahun ya. Udah nggak kedengaran lagi ada demam berdarah dan sebagainya. Jadi ini penelitian dari Bill Gates
disokong oleh pemerintah. Ya, sekarang kan karena mereka mau scale ke banyak site, banyak daerah. Dan ini sistemnya masih penelitian. Project Jadi penelitian. masih dicari tahu, masih diuji coba. Ya, penelitian kan untuk mencari apakah ini punya benefit atau punya harm atau punya efek samping dan sebagainya. Oke, kan? saya balik ke pertanyaan etika penelitian. Di etika penelitiannya sendiri sebenarnya menurut aturan ya, haruskah kita meminta izin dari masyarakat? Soalnya kan ini salah satunya masyarakat. Ini masyarakat atau nyamuk sih minta izin? Bingung gue. Kan gini, jadi ini kalau kita bicara penelitian itu kan from bedside sampai ke epidemiologi ya, sampai ke community. Ini kan penelitian community. Kalau di penelitian yang lab, bench sama bedside itu namanya informed consent. Jadi semua subjek penelitian itu punya hak untuk menerima ataupun menolak dan dia harus menulis dalam selembar kertas persetujuan yang namanya informed consent. Nah, di situ juga ada ininya juga, ada klausul-klausul misalnya terjadi efek samping dan sebagainya pada subjek penelitian, maka subjek itu akan diberikan asuransi, akan diberikan ganti rugi dan sebagainya kan gitu. Nah, sekarang kalau ini penelitian komunitas, banyak besar, satu kota. Informed consent itu yang tanda tangan siapa? Nah, ini kan pemerintah harus open dong. Apakah wali kotanya, apakah bupatinya, apakah gubernurnya dan sebagainya. Dan apakah itu representatif mewakili aspirasi dari masyarakat yang nanti akan disebarin berjuta-juta nyamuk. Oke, kalau menurut etikanya sendiri yang diperlukan, apakah memang memerlukan hanya pimpinan saja atau di voting ke masyarakat? Harus voting. Harus voting. Secara etika. Iya, karena apalagi ini adalah suatu penelitian yang sifatnya itu adalah novel ya, kebaruan kan ini, kebaruan gitu loh. Jadi ya masyarakat berhak untuk mereka ditanya. Mereka mau, mereka menerima tanpa ada tekanan-tekanan, ada pressure ataupun iming-iming. Karena termasuk gini loh, termasuk nih yang propaganda yang dilakukan. Jadi dengan nyamuk Wolbachia, demam berdarah akan berkurang. Itu propaganda namanya. Itu dalam etika nggak bisa begitu, karena ini adalah proyek karena ini penelitian, nggak boleh kita janjikan. Kita mau lihat lagi ke depan. Ini masih eksperimen. Nggak boleh kita janjikan bahwa ini ada manfaat. Gitu ya. Karena etika penelitiannya seperti itu. Berarti kalau misalnya ada demo di kota-kota tertentu, harusnya menolak, harusnya tidak boleh disebar dong. Enggak, ya artinya harus diterima. Kalau misalnya masyarakat menolak, harus diterima. Harus diterima. Karena itu adalah etika penelitian. Iya, itu yang seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Mereka menolak, nggak mau dijadikan sebagai daerah penelitian, ya udah harus terima. Karena ini base-nya adalah penelitian, bukan kebijakan pemerintah. Bukan kebijakan, bukan implementasi. Kalau kebijakan pemerintah, kita harus vaksin. Ya kan, itu implementasi. Itu undang-undangnya ada kan. Kalau nggak vaksin, nggak bisa terbang, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Undang-undangnya juga masih kita perdebatkan kan itu. Yang undang-undang Omnibus Law yang kesehatan 2023 kan mesti kita... Kalau ini adalah penelitian di mana kita berhak untuk menolak. Berhak sekali untuk menolak. Karena ini adalah sebuah proyek penelitian, bukan kebijakan. Sesimpel itu ya. Jadi ada kota-kota yang nggak suka, mungkin silakan bersuara, silakan menolak. Iya, dan nggak bisa juga peneliti itu mengklaim, oh ini udah 12 tahun dikerjakan. Loh, namanya penelitian epidemiologis, apalagi melibatkan organisme yang lain, itu udah ada namanya kajian ekologinya. Ya kan, seperti itu nggak cukup 12 tahun. Terlalu pendek dan itu kan baru satu site. Kita belum lihat yang gimana kejadian yang udah di Semarang, gimana kejadiannya. Dan kita nggak bisa cuma lihat, oh angka DBD-nya berkurang loh, angka DBD berkurang udah kapan-kapan tahu. Saya pengen tahu respon negara lain bagaimana sih tentang nyamuk berwolbachia ini? Apakah sama seperti kita atau menerima luar biasa? Ini sekarang ya ada gerakan di Malaysia untuk melakukan penolakan. Malaysia juga menolak? Menolak, ya. Jadi sama seperti saya dan teman-teman yang tergabung dalam gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia ya. Itu saya dengan teman-teman saintis, kemudian juga ada Komjen Dharma Pongrekun di situ, ada Dr. Kunwardana. Itu semua itu adalah orang-orang yang benar-benar punya kemampuan, keahlian, dan kita punya suara untuk menyampaikan bahwa ini harus dicermati dan masyarakat mereka harus tahu mereka tuh punya hak. Boleh nggak saya tahu, karena apa alasan Anda kontra dan menolak nyamuk ini? Padahal kan tetap ada manfaat. Iya, manfaatnya justru kan. Kenapa saya menolak? Karena manfaatnya mesti kita lihat dulu dalam kurun waktu ke depan. Sementara harmnya, efek sampingnya udah jelas, sudah dilaporkan oleh beberapa negara yang terlibat dalam 13 negara yang proyek penelitian itu. Apa bahayanya? Seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika. Jadi instead of si nyamuknya, kalau mereka kan nyamuk yang jadi sasaran kan nyamuk Zika, nyamuk Aedes albopictus.
Zika-nya beneran turun, Oke. tapi yellow fever naik. Oh. Kemudian filariasis naik. Oh. Nah, kan bahkan lebih bahaya dong. Tetap terjadi Yellow balance, fever, keseimbangan. iya, yellow fever penyakit yang virusnya itu udah bisa dibilang punah, naik lagi di Afrika. Kejadian yang terjadi di beberapa daerah di Jogja juga kan terjadi kasus Japanese encephalitis walaupun mereka sangkal. Tapi Japanese encephalitis dari mana? Dari nyamuk Culex. Oke. Nyamuk Culex itu temenan sama nyamuk Aedes selama miliaran tahun. Ketika si nyamuk Aedes ditekan-tekan, apa yang terjadi? Nyamuk Culexnya berkembang dong. Kenapa kok berkembang? Ya karena yang makan karena Kompetitifnya tidak ada. Iya, kompetitif itu kan namanya rantai makanan, ekosistem itu kan Ketika benar-benar kamu merusak satu ekosistem, maka akan terjadi perubahan ekosistem. terjadi ketidakseimbangan yang itu akan berlangsung nggak cuma setahun 2 tahun. Oke. Nyatanya Culexnya naik loh. Oke. Karena- Dok, kita coba bayangin ya. Kalau misalnya dilepas nih, kita anggap saja pemerintah lepas nih. Apa yang diharapkan pemerintah? Nyamuknya tidak ada lagi. Gini, jadi di sekian belas negara itu, Hah? mereka itu memilih sasaran target dari proyek penelitian ini apa sih gitu. Kayak ini contoh analoginya, kayak di Singapura itu mereka memilih metode suppression. Jadi menekan populasi nyamuk Aedes aegypti. Kalau kita si peneliti di Indonesia itu memilih replacement. Oh. Replacement itu artinya kan tujuannya jelas memusnahkan nyamuk Aedes yang alami dan diganti di replace dengan nyamuk Aedes yang berwolbachia. Yang mandul. Iya, yang Oke. berwolbachia ya. Nah, sekarang kenapa saya kontra? Satu, kita belum lihat ada benefitnya. Dan itu nggak cukup hanya dengan laporan epidemiologi yang menyatakan, oh angka dengue turun 77%, lalala. Karena itu kita bisa sampaikan penurunan itu bukan hanya satu faktor itu. Kita nggak bisa mengabaikan, nggak bisa kemudian menegasi apa yang sudah puluhan tahun dikerjakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat secara mandiri loh. Oke. Nggak bisa itu dinegasi gitu loh. Seakan-akan bahwa itu semua tidak ada gitu. Dan memang ini kemudian juga ya maaf ya kok jadi ada propaganda seakan-akan ada hantu gitu loh. Hantu. Bahwa penyakit demam berdarah itu masih menjadi masalah besar di Indonesia. Masih menjadi, loh mana buktinya? CFR 0,6% kok. Oke. Ini kalau relevan ya, kalau bilang, oh penyakit demam berdarah itu sangat mematikan, itu sangat relevan kalau Menteri Kesehatannya itu jadi Menteri Kesehatan di tahun 1968, di tahun 1980 masih relevan dia ngomong gitu. Tapi di tahun 2023, ketika penyakit demam berdarah itu CFR-nya cuma 0,6%, dia udah nggak relevan lagi. Dia ngomong bagaikan hantu. Oke, saya sepakat. Dok, kita gitu. balik ke paling basic ya. Nyamuk itu manfaatnya apa sih untuk hidup kita? Ada nggak sih manfaatnya? Gini, sebetulnya kayak kita tanya tentang kecoa deh, sama ya. Kan kita melihat kecoa pasti kita langsung mikir Geli. kalau nggak digebuk pakai sendal jepit, Jijik, iya. mau disemprot kan Apa gitu ya. manfaatnya untuk hidup kita ya? Nah, ternyata nih salah satu Nakut-nakutin cewek. atau tikus ya gitu ya. Kecoa aja deh yang secara umum kita jijik sama si kecoa. Ternyata dia menjadi indikator dari tidak higienitasnya suatu lingkungan. Oh. Itu gampang banget dong, misalnya nih kita tinggal di apartemen atau tinggal di rumah, Kalau tiba-tiba ada kecoanya berarti nggak bersih. iya, kita bisa komplain sama manajemen. Ini kok ada kecoa di lantai berapa nih? Lantai berapa nih? Oke, 30. Nah, ya nih. kok ada kecoa? Berarti kan dia indikator. Berarti kecoanya bisa terbang naik tangga. Iya, artinya kan berarti itu nggak hygiene karena nggak mungkin. Oke. Nah, terus kemudian sama seperti nyamuk. Satu, dia indikator dari sesuatu yang sedang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Tapi secara umum nggak ada manfaat apa-apa kan sebenarnya. Manfaat misalnya kalau misalnya sapi kan susunya kita minum, dagingnya kita makan, ayam kayak gitu punya kan. Gini, kalau nggak ada nyamuk itu, nggak ada sapi yang bisa kita makan, gitu loh. Ini kan rantai makanan kan seperti itu. Nggak boleh ada yang bolong kan. Tak, saya pikir dulu dok. Saya pikir dulu. Kalau nyamuk yang nggak ada lagi, yang makan nyamuk siapa? Nah, cicak ya? Ya, nanti cicaknya punah. Punah, nanti nyamuk yang nggak ada, cicaknya punah. Cicak yang makan cicak, kodok. Iya, kodoknya punah, nanti kan kodoknya gitu. punah. Kodoknya punah, nanti ayamnya punah, burung elangnya punah, nanti kan gitu ya. Jadi kayak terganggu ya. Iya, kayak bikin rumah satu sekrup aja. Saya ingat ada satu lagi yang bakal punah, Dok. Apa tuh?
yang jual raket nyamuk. Nah itu kan rantai ekonominya juga jadi masalah. Yang jual Sama yang jual repelen. tanaman anti nyamuk kan kayak gitu-gitu kan. Jadi artinya tuh kayak mobil aja deh dok. Satu aja sekrup nggak ada mobilnya jalan nggak. Iya. Bahaya kan gitu. Iya, Jadi iya. seperti Merusak itu. ekosistem, ya. Iya seperti itulah kita. Nggak usah nyamuk yang gede, yang terdiri atas sekian banyak. Bakteri satu aja. Oke. Bakteri satu aja. Emang amuba yang bikin kita disentri dan sebagainya itu nggak manfaat banget. Ya kan? Oke. Karena nggak ada dia, nggak ada bakteri yang, nggak ada makhluk hidup yang lain yang lebih gede. Kan gitu Oke. loh. Jadi kalau dokter sendiri nih, harapannya terhadap nyamuk ini apa nih? Dimusnahkan, dikendalikan, atau apa? Pribadi ya? Sebenarnya kan, Pandangan. sebenarnya kita ini kan gini loh. Jadi kita ini manusia ketika bertambah banyak dalam suatu populasi, dalam suatu tempat, itu kan kita secara alami juga sudah menggeser tempat ruang hidupnya dia kan. Dengan kejadian seperti itu, maka dia akan mengecil dengan sendirinya kan populasinya. Gitu loh. Ketika ada organisme yang lebih gede, kemudian menempati suatu ruangan itu, siapa yang kemudian akan tersingkir? Yaitu adalah organisme yang lebih kecil. Oke. Gitu kan, seperti itu. Jadi itu menurunnya nyamuk Aedes di perkotaan kayak di Jakarta dan kota-kota besar yang lain itu juga salah satu kontribusinya adalah bertambah banyaknya manusia yang hidup di situ. Tapi manusianya itu yang harus diedukasi bahwa kalian tuh harus hidup bersih, higienitasnya bagus, sanitasi lingkungannya bagus, gizinya bagus dan sebagainya, sehingga kalaupun masih ada nyamuk-nyamuk yang masih ada bersama dengan kita, kalau dia ternyata membawa kuman yang patogen, kita nggak kenapa-kenapa. Oke. Karena ingat baik-baik, nyamuk Aedes itu nggak semuanya loh membawa virus dengue. Jadi jangan disalah kaprahin kayak generalisir gitu loh dok. Bahwa semua nyamuk Aedes itu mengandung virus dengue, enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga, tapi mereka mau di-replace semua, kan adil nggak tuh? Oke. Gitu. Dok, mungkin nggak apa yang terjadi ini kan penelitian ya. Yang saya takutkan, sorry ya kalau saya agak bodoh ya, tapi ini kan sesuatu hal yang baru ya. Karena baru kan kemungkinannya semua mungkin kan. Sebenarnya nggak baru, cuma nggak diekspos. Mungkin nggak ini Udah nanti kalau 15 nyamuknya tahun. dikasih Wolbachia, malah bukan terjadi apa yang diharapkan, malah yang terjadi nyamuknya mutasi dok. Mutasi, bener. Yang terjadi adalah bukan mutasi, transmutasi. Kalau mutasi kan terjadi itself ya, tapi kalau transmutasi bisa terjadi pada beberapa jenis organisme yang lain dalam waktu yang bersamaan. Karena adanya genetik yang kemudian diganggu kan gitu loh. Terjadi genetic disturbance lah gitu loh. Analogi yang terjadi di Florida. Florida kasusnya beda. Mereka kan Anopheles ya. Nah, di Florida itu karena daerahnya juga rawa-rawa dan agak semi-semi tropik gitu, itu mereka masalahnya dari dulu itu adalah malaria. Tapi sama dengan kita, jadi malaria itu sudah bisa dikendalikan dengan faktor alami, sanitasi, higienitas dan sebagainya, sehingga jumlah kasus malaria itu udah boleh dibilang nggak ada lah, cuma setahun gitu. Tapi dengan adanya proyek penyebaran nyamuk Anopheles di sana, yang ada malah malarianya kasusnya jadi meningkat. Oh. Gitu yang terjadi. Oke. Alih-alih instead of kemudian malarianya jadi tambah berkurang, jadi 0 atau jadi minus, malah nambah. Tapi terjadi perubahan imbalance ya. Tapi mungkin nggak terjadi misalnya, sorry ya, kalau misalnya kayak mutasi tiba-tiba 20 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian nyamuknya jadi gede misalnya kayak gitu. Jadi monster, jadi nyamuk Godzilla. Itu terkait sama genetic engineering metode yang dipakai. Karena metode genetic engineering terhadap proyek nyamuk ini kan beda-beda. Misalnya contoh, si peneliti di Indonesia mengklaim bahwa genetic engineering-nya itu hanya pada bagaimana memberikan injeksi terhadap materi genetik bakteri Wolbachia itu. Artinya kalaupun terjadi genetic engineering itu terjadi dalam skala yang sangat-sangat kecil. Sangat kecil ya. Tapi itu kan klaimnya. Ya kan kita kan orang, saya anggap kan pertanyaan saya bodoh kan karena masyarakat yang nonton kan, bukan nggak semuanya dokter kan. Pasti kan takutin gila mau berantas penyakit kok sebar penyakit kayak gitu kan. Nah, tapi kalau metode si genetic engineering yang skala lebih tinggi, misalnya kayak yang gene drive atau CRISPR-Cas9, misalnya kayak yang advance banget tuh loh, itu sangat mungkin. Bayangkan 30 tahun lagi nyamuknya gede. Karena itu ya, yang kayak terjadi dinosaurus sudah. nggak juga yang sampai kayak gitu, cuma gini loh. Yang kekhawatiran saya yang ketiga itu terkait sama Wolbachia yang menimbulkan feminisasi dan maskulinisasi nyamuk gitu loh. Nah, saya nggak mau bikin hoax ya. katanya kalau digigit nyamuk itu jadi LGBT. Ya kan saya nggak mau bikin hoax nih. Kita berpresume ya, karena itu juga ada dasarnya. Sekarang
kalau kita digigit nyamuk dengan bakteri Wolbachia. Sementara bakteri Wolbachia itu dia mengganggu, dia menginfeksi. Inangnya adalah nyamuk. Iya, dia menginfeksi dia. Jadi nyamuk Aedes itu ketika dia ada Wolbachia-nya itu sakit loh dia. Oh, dia sakit. Loh sakit kan, dia jadi mandul, dia jadi melambai. Dan itu kan dia sakit kan, mengalami metabolic disturbance gitu kan, bahasa kedokterannya tuh cytoplasmic incompatibility, susah pokoknya jadi melambai kayak gitu kan. Sakit dong si nyamuk, sakit loh. Nggak boleh dibilang itu sebagai sesuatu yang biasa aja, sakit. Iya, okay. 50% nyamuk tuh sakit. Nah sekarang boleh dong masyarakat kemudian berpikir loh, berarti Wolbachia itu bikin yang cowok jadi melambai, nyamuk cowok jadi melambai dan nyamuk cewek jadi nggak bisa punya anak dong. Terus gimana kalau si Wolbachia itu masuk ke dalam tubuh manusia? Pertanyaan itu saya jawab cuma satu. Sangat mungkin bakteri Wolbachia itu masuk ke dalam tubuh manusia kan? Seperti juga virus dengue masuk ke dalam tubuh manusia melalui injeksi si nyamuk Aedes kan. Sementara bakteri Wolbachia itu lebih gede lagi loh. Kalau virus lebih kecil kan secara ukurannya. Artinya mungkin nggak masuk, mungkin sekali. Nah, pertanyaan kedua, lalu kita juga jadi ikutan jadi berubah-ubah itu gitu. Nah, itu pertanyaan itu harus teliti lagi gitu. Jangan karena DBD-nya menurun, LGBT-nya naik. Ya, saya sebagai saintis harus ngejaga nggak boleh bicara spekulasi. Oke, harus diteliti lagi. Ya, Oke, tapi bisa jadi. Iya, presumption namanya kan dok. Presumption. Lebih bagus DBD aja dok. Lebih bagus DBD aja. Aku kebayangan ya kalau LGBT menular lewat nyamuk ya. Astagfirullah. Nggak ini loh ya, kita nggak berspekulasi ya, nggak ngajak masyarakat untuk spekulasi ya dok. Kita kan dokter ya. Iya. Tapi presumption itu bisa. Oke. Ya kan? Karena penelitiannya belum selesai. Belum selesai. Walaupun masih terlalu jauh kalau kita ngomong kayak gitu punya. Ya. Tapi karena ini penelitian belum selesai, sebenarnya selesaikan terlebih dahulu. Oke. Setidaknya ada evidence bahwa si nyamuk jadi melambai dan dia kan nyamuk. Dan manusianya kagak. Manusia belum kan? Oke. Belum. Manusia diinjeksi Wolbachia dalam berapa unit kayak gitu punya aman. Ya itu kan harus diteliti. Ya. Spermanya aman, sel telurnya aman, dicek semuanya ya. Harus diteliti kan? Setelah penyebaran berjuta-juta nyamuk Wolbachia, salah satu yang harus diteliti adalah impact-nya pada manusia dong. Apakah si cytoplasmic incompatibility yang bikin feminisasi dan maskulinisasi nyamuk itu juga terjadi pada manusia kan sangat mungkin. Khawatir saya nih, satu lagi tuh khawatir saya yang keempat dok. Tadi 1, 2, 3, 4. Bagaimana kalau si nyamuk yang berwolbachia itu juga menggigit kucing kita atau anjing kita, ya kan? 30 tahun kemudian semua melambai. Loh, kan itu kan sesuatu yang kucing jantannya jadi jalan-jalan. Kalian kebayang nggak? Kalau misalnya ada harimau nanti meow. Maksud saya tuh gini, ini presumption ya dok, bukan spekulasi ya. Tapi kan kita kan punya common sense ya nggak? Keluar gorila. Iya kan? Dok. Bukan, saya sekali lagi supaya nggak jadi, karena ini semua ilmuwan atau siapapun juga yang kontra terhadap Wolbachia langsung dicap hoax. Penganut teori konspirasi, waduh, jangan begitu dong. Iya, nggak adil. Karena ini penelitian masih ada mungkin. Mungkin apa yang dikatakan Dokter Tifa itu salah, tapi bisa jadi benar. Kalaupun salah pun ya mungkin 0,0 berapa ya, tapi tetap aja penelitian harus diuji. Nggak bisa dikatakan sekarang salah dan benar, kita harus uji. Lihat nanti post surveillance-nya. Namanya vigilant. Vigilant itu adalah melihat efek apapun yang terjadi pada sebuah penelitian. Kalau tadi pertanyaan bodoh, sekarang pertanyaan cerdas dok. Biasanya kan saya pura-pura bodoh. Boleh, cerdas boleh. Iya, karena saya sering pura-pura bodoh kayak gitu punya. Kadang-kadang kita harus pura-pura cerdas juga kan. Dok, ini kan kalau mencegah dengue atau demam berdarah, kenapa harus dilepas nyamuk ya? Karena ada vaksin ya sekarang. Kenapa nggak divaksin? Vaksin, ya kan sebenarnya kan pertanyaan berikutnya lagi, perlukah vaksin dengue pada kondisi di mana demam berdarah itu udah sangat terkelola? Dengan CFR hanya 0,6%. Nah, kalau kita bicara vaksin, balik ke kebijakan pemerintah. Ini udah nggak lagi ngomongin proyek penelitian dan sebagainya. Iya, makanya kayak gini. Kalau melepas nyamuk kan agak aneh ya, kita bilang 200 juta jentik nyamuk kayak gitu. Dilepas kan agak aneh. Kenapa nggak vaksin aja sih gitu ya? Iya, kan vaksin ada. Itu by the way untuk kalian semua informasi ya, vaksin DBD itu sudah ada ya. Kenapa nggak divaksin aja gitu programnya? Iya, balikin aja kan ke pemerintah. Loh, pemerintah ngapain sih? Gitu kan?
melakukan dua hal ini ngapain gitu kan? Ada konspirasi nggak? Iya, kalau saya sih nggak mau menggunakan istilah konspirasi. Karena saya juga bisa menuduh nih, Bill Gates Foundation sama World Mosquito Program dan sebagainya. Apa yang Dokter Tifa dengar? Ada udang di balik bakwan nggak? Ada. Gini dok ya, sekarang saya sebagai seorang yang punya pengalaman penelitian dan bekerja sama juga dengan funding-funding internasional dan sebagainya. Peneliti itu orang yang sangat punya keinginan untuk noble mission gitu loh. Kayak dia tuh punya misi mulia dan dia punya gagasan, dia punya keterampilan, dia punya kapasitas untuk melakukan penelitian. Kalau ada funder yang ngasih dia project yang seneng banget kita. Karena kita berpikir bahwa nanti hasil penelitian itu akan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Tapi harus ingat, selama ratusan tahun, 100 tahun deh, penelitian-penelitian, apakah semua hasil penelitian itu bermanfaat? Ingat thalidomide. Dulu ada obat yang dikatakan itu sebagai suplemen untuk ibu hamil. Sekian puluh tahun yang lalu. Wah aman dan sebagainya. Ternyata ibu hamil pada rame-rame dikasih thalidomide. Ternyata malah akhirnya fokomelia. Bayinya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Itu hasil apa? Hasil penelitian. Dan kalau mau dibilang banyak banget yang penelitian pun bisa berubah. Penelitian itu ada benefit, ada harm. Oke. Dan kita semua peneliti nggak boleh mengklaim, oh benefitnya begini, harmnya nggak ada, nggak boleh. Oke. Karena harm itu baru akan terjadi kemudian kan. Kayak misalnya contoh kita bicara vaksin kemarin, yang basis platformnya itu basisnya mRNA. Nggak taunya kan ternyata setelah vigilant, ternyata surveillance, ada myocarditis, ada perikarditis, ada blood clot. Nah itulah harm-harm itu kan terjadi kemudian. Penelitian udah di sini. Gitu. Sekali lagi dok, ada udang di balik bakwan yang dokter ketahui, apa sih keuntungan mereka? Gini, kalau saya lebih ke arah gini deh. Peneliti dapat apa sih? Apa sih dengan ikut proyek penelitian? Dia dapat brand, dia dapat credential, dia dapat penghargaan dan sebagainya kan? Atau mau jualan sesuatu? Dia habis dapat, ini? Dia dapat uang. Nah itu we never know kan gitu ya. Atau mau jualan sesuatu habis ini? Kalau kita melihat ada orang kan, kalau kita mau lihat udang di balik bakwan kayak udang di balik apa kayak gitu, kita lihat siapa dari stakeholders dari project ini yang jelas-jelas dapat keuntungan. Ya pabriknya kan. Pabrik apa itu? Pabrik nyamuk. Nyamuk kan. Yang By the way itu kita beli. Lo beli. Pemerintah ya itu kan penelitian kan harusnya gratis semuanya. Yang beli siapa? Yang beli kan atas nama Bill and Melinda Gates. Nah sekarang kalau udah implementasi, kan dia kayak ngijon, tau gak sih ngijon dok? Ngijon itu gini loh, kita ngelihat ada opportunity, terus kita invest, bakar uang dulu sekarang dalam bentuk penelitian kan gitu ya. Karena kita lihat ini hasilnya nih kalau bagus kita bisa jualan nyamuk nih bermiliar-miliar kan gitu. Maka dia bakar uang dengan kasih invest untuk penelitian ini kan bisa begitu. Bisa jadi ke depan hasil penelitian ini bisa jadi untuk dijual nyamuknya. Iya, oh jelas. Gitu ya. Pabrik. Berhasil. Pabrik. 13 negara semua tewas nyamuknya, angkanya fatality rate-nya ini, lalu pabriknya jualan nyamuk. Ya kayak gitu punya ya. Itu ujungnya bisa jadi seperti itu ya. Dan ini bukan hoax dan ini bukan, ya memang itu hasilnya karena kan ada. Cuma dia memanfaatkan kita sebagai objek penelitian. Iya. Yang bisa jadi bagus, bisa jadi jelek. Iya, gitu. Dok, pemerintah bayar nggak ke Bill Gates? Kalau bayar sih menurut saya sih enggak. Justru mungkin Bill Gates bayar ke pemerintah sebagai fee atas, kan ini project suatu project investasi. Saya tuh pengen gini loh, jangan dong berpikir filantropis lagi. Dia itu pebisnis. Foundationnya dia juga, uangnya juga dari bisnisnya dia. Kemarin dari vaksin COVID aja dia untungnya 2.800 triliun. Sedangkan dia cuma nginvest 48 triliun. Dia dapat untung 2.800 triliun. Kita jangan naif dong gitu loh. Siapa sih? Oh dia investor. Dia kan investor, jangan bilang lagi dia filantropis. Nggak ada di dunia ini yang filantropis tuh nggak ada. Dengan menggunakan kita sebagai objek penelitian, kalau sudah jadi nanti bisa dijual dan juga bisa diduitin. Iya, jadi saya mau ngomong juga sama teman-teman semuanya tuh, dokter lah, ilmuwan segala macam. Nggak ada teman-teman yang mendekati Anda filantropis tuh nggak ada. Semua itu adalah para pebisnis, dia invest, bakar uang, kayak bakar uang apa tuh? Kayak di segala macam itu. Tapi juga nggak ada masalah sih. Kalau misalnya memang sama-sama diuntungkan dan sama-sama baik, aku rasa nggak jadi masalah juga. Masalahnya kan kalau ada harm.
Masalahnya harm. Kalau harm. membahayakan. Iya, kalau sampai bikin Kalau membahayakan ekosistem, nggak ada masalah. iya. Dok, tadi siapa yang diuntungkan? Dokter sudah bilang ya. Pasti Industri ya. Industri. Kalau dari pemerintah sendiri apa kita diuntungkan atau kita dirugikan? Abstain lah ya, karena kan pemerintah itu kaitannya kan sama policy ya. Policy kan, Iya. artinya policy itu ukurannya kan KPI kan. Pemerintah tidak diuntungkan juga tidak dirugikan, seperti itu ya? Enggak ya, mestinya mereka tuh KPI-nya maunya bagus kan, Key Performance Indicator-nya kan bagus kan gitu, karena itu mereka bisa naik pangkat dan sebagainya kan gitu. Pemerintah kan kayak gitu. Jadi saya sih abstain ya dalam soal apakah mereka dapat fee, insight, segala macam, saya nggak mau komentar di situ. Masyarakat diuntungkan atau dirugikan? Ya seandainya ini adalah suatu proyek yang masuk akal, ya, dihitung manajemen risikonya, dan ini Bappenas udah ngomong, oh kita mau hold karena kita belum dapat dari peneliti manajemen risikonya gimana, mitigasi risikonya gimana, mereka belum laporan, belum ada. Nah berarti kan nggak boleh dong dilakukan, karena ini penelitian bukan cuma penelitian epidemiologi semata, ini penelitian ekologi, nggak ada satupun kajian-kajian ekologi yang terlibat di sini. Jadi Bappenas sebagai orang yang nanti akan nyemprit peluit untuk Menkeu ngucurin duit, itu dia hold dulu. Dia hold dulu nih. Makanya kalau seandainya penelitian ini jalan, berarti dananya bukan dari pemerintah. Pasti dananya dari tempat lain. Nah itu kan yang harus kita cari lagi kan. Loh kok bisa penelitiannya masih jalan, sementara pemerintah si Bappenas yang nge-hold. Udah ada press release-nya, dia nge-hold dulu. Sudah di-hold? Di-hold karena dia mau ada manajemen risiko dulu. Ada mitigasi risiko. Kenapa ketika viral baru di-hold? Kagak viral, kagak di-hold? Ya makanya ini perlunya suara-suara kita dilontarkan dengan teriak kencang, dengan podcast-podcast, dengan Dr. Richard seperti ini terlibat juga, karena pasti berjuta-juta orang yang nonton. Orang yang lihat gitu loh. Mereka lah yang menentukan karena mereka adalah salah satu subjek penelitian juga. Iya, kenapa masyarakat itu diam aja? Karena mereka nggak punya pengetahuan, Dok. Jadi kayak kita-kita ini yang bertugas untuk menyuarakan kebenaran. Dok, ini ada vaksin, ada nyamuk berwolbachia, ada fogging. Mana yang lebih efektif? Cara yang paling bagus, cara yang paling alami, yang tidak ngerubah ekosistem dan udah teruji puluhan tahun, yaitu cara PSN, 3M+, jaga higienitas dan sanitasi yang baik dan lingkungan, jaga nutrisi kita jadi bagus, hidup kita jadi oke, itu bagus banget dan itu udah teruji. Nggak ada lagi no more question. Itu yang paling alami dan paling sustain. Baik. Ya, tapi kalau saya pernah ada di suatu rumah karena saya baru pindah rumah. Rumah saya pada waktu mau pindah itu banyak nyamuk dan nggak bisa saya menerapkan cuma 3M saja. Akhirnya saya fogging. Ya, memang kan fogging itu menggunakan chemical substance. Nah, itu kan yang memang juga katakanlah gini, chemical substance untuk dipakai buat mengatasi masalah secara instan oke. Tapi ingat ya bahwa itu nggak boleh dikerjakan terus-menerus, nggak boleh dikerjakan sering-sering, karena itu nanti toksinnya juga kan ke kita juga gitu. Tapi kalau memang kayak dokter pindahan, nyamuknya berjuta-juta, ya udah memang perlu fogging. Ya. Dokter lebih setuju mana fogging di, kalau dulu kan banyak banget ya. Kalau sekitar 10 tahun ya rasanya, 10 tahun yang lalu fogging rutin, bahkan pemerintah di pinggir-pinggir jalan kayak gitu punya. Kayak pemain Mobile Legend. Mungkin pemain Mobile Legend itu terinspirasi dari orang Indonesia lagi fogging. Sebenarnya gini, sebenarnya saya nomor satu tuh alami. Kalau cara alami itu sanggup, ya udah cara alami. Abis itu baru kita pakai chemical, kan gitu ya. Tapi kalau kita pakai organisme, kok saya nggak setuju. Fogging atau wolbachia? Organisme, saya nggak setuju ya. Tidak setuju? Nggak setuju saya. Karena saya tahu banget itu bagaimana genetic engineering-nya. Karena saya khawatir gini, oh ya sekarang nyamuknya diinjeksi dengan micro-injection dengan materi genetiknya wolbachia. Kita nggak pernah tahu nanti kalau yang Medellin datang ke sini, karena itu juga si Bill Gates ngomong, karena pabrik yang di Medellin, yang di Kolombia itu benar-benar pakai genetic engineering yang namanya CRISPR-Cas9. Genetik gennya si wolbachia itu digunting-gunting. Kemudian diinsersikan ke nyamuk dan sebagainya. Itu sangat-sangat complicated dan sangat-sangat rentan, harmnya adalah mutasi, transmutasi, dan sebagainya. Tapi pernah dicek nggak sih oleh peneliti di Indonesia? Ini pernah diteliti oleh peneliti di Indonesia nggak sih wolbachia ini? Jangan-jangan ditaruh chip lagi di dalam. Bukan, mereka itu hanya sebatas end user aja kalau kita bilang peneliti ya. Peneliti yang terlibat di Indonesia ini end user, peneliti epidemiologi aja. Dia tuh nggak terlibat dalam program genetic engineering-nya si nyamuk, dia nggak terlibat dalam. Iya, makanya kita ada terlibat, ada ngecek nggak sih? Siapa tahu yang dimasukin bukan cuma wolbachia kan? Pasti nggak boleh.
Karena kita di end user, kayak saya kan seorang clinical epidemiologist. Saya Kalau kayak gitu bahaya dong, Dok. Ada itu kan, ada dokumennya dan segala macam gitu kan. Ada dokumennya yang menunjukkan ini dari mana bentuknya segala. Tapi apakah teknologi apa yang digunakan kan kita nggak terlibat. Jadi kita juga nggak bisa klaim itu, enggak. Kan kita hanya sebatas membaca aja laporan-laporan yang dilakukan oleh peneliti yang ada di hulu. Oke. Gitu. Dok, statusnya sekarang bagaimana? Katanya yang di Jakarta sudah disebar atau di daerah mana ya? Daerah mana yang sudah disebar? Daerah mana saja sudah disebar? Bandung, udah Semarang, Bandung, Semarang sudah disebar. Semarang, Bontang, ya Jogja tentu saja ya. Dan nah ini kan jadi karena menimbulkan polemik kan, dan masyarakat sudah melawan juga. Dan ini masyarakat yang melawan nggak kaleng-kaleng loh, Dok. Masyarakat yang ahli, masyarakat yang punya power, masyarakat yang cerdas ini yang bersuara kan, kayak saya dengan teman-teman kan terus kita konferensi pers, kita bicara kemana-mana, itu kan kita worry gitu loh. Boleh dong kita worry karena kita punya evidence-nya, kita tuh punya dasarnya, kita tahu banget teknologinya dan sebagainya. Kita kasih warning. Anda nggak diundang oleh Bill Gates Foundation-nya gitu, dirangkul atau ya kasih pelicin dikit? Enggak lah. Saya kan saya yang penting itu pemerintah tuh tahu. Kayak kemarin juga Bappenas, oh gitu ya, gini. Oh ya kita hold dulu deh lah kan. Berarti kan artinya suara kita yang memang mengandung evidence, memiliki ilmu juga mereka perhatikan dan kemudian mereka rubah semuanya. Oh kita hold dulu, kita lakukan. Oke, pertanyaan terakhir Dok. Ini mungkin juga karena Dr. Tifa tidak terlibat di dalam benar-benar nyamuk Wolbachia ini. Kalau suatu hari Dr. Tifa akan diundang ke dalam Bill Gates Foundation juga dan melihat langsung, melihat penelitiannya juga, bahkan terlibat di sana. Dan setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ini bagus. Apakah Dr. Tifa akan mendukung program ini? Kalau dari sejak sekarang aja saya udah tahu kan, walaupun saya tidak terlibat. Tapi kan sekarang yang namanya seorang peneliti itu nggak harus langsung lihat, enggak. Kadang-kadang kita lihat juga kita dibohongin juga bisa kan, Dok? Tapi kan kita punya mekanisme, kita punya tim di seluruh dunia yang kita saling bertukar informasi dan kita tahu persis itu barangnya apa gitu kan, dan kita sudah memutuskan bahwa kita tidak menggunakan teknologi tersebut. Kita sarankan tidak menggunakan teknologi tersebut. Karena apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui program-program yang sudah bersifat itu udah sangat bagus, dan itu buktinya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja. Gitu dong. Oke, terima kasih Dr. Tifa sudah menjelaskan tentang nyamuk Wolbachia. Akhirnya saya tercerahkan. Balik lagi ke kalian semuanya, setuju atau tidak, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih Dokter. Sama-sama Dr. Richard.